Halo, selamat datang di kelas rekayasa pondasi 2. Kali ini kita akan membahas tentang pondasi tiang grup. Oke, pondasi tiang grup ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas pondasi tiang dengan asumsi pondasi tiang tunggal. Nah, pada kenyataannya di lapangan pondasi itu tidak selalu tunggal ya. Jadi biasanya lebih sering untuk bangunan yang cukup tinggi atau beberapa lantai cukup banyak, itu biasanya dibuat pondasi itu, beberapa pondasi dibuat dalam satu kelompok. Nah, ini menahan atau menjadi pendukung dari satu kolom tiang beban dari struktur atas. Nah, ini contoh gambar ABC ya. Di gambar A potongan samping kita lihat ini ada jumlah pondasi 9 pondasi gitu ya, dijadikan satu kelompok tiang, satu grup tiang. Nah, satu grup tiang ini diikat oleh suatu balok atau lantai di atas pondasi yang mengikat pondasi-pondasi atau 9 pondasi ini menjadi satu grup tiang. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, di sini ada 9 tiang. Nah, ini diikat oleh suatu pile cup di atasnya. Nah, untuk gambar A ini pile cup berada tepat di atas permukaan tanah. Kemudian di sini ada tebal kedalaman pondasi L. Kemudian yang gambar B ini permukaan tanahnya berada di bawah karena berada di perairan ya. Jadi antara pile cup dengan permukaan tanahnya berada jauh. Nah, ini kemudian pile cup ini dalam satu grup kita buat panjangnya LG grup itu LG, kemudian lebarnya BG. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa pondasi di lapangan itu sering dibuat dalam kelompok pondasi ya. Jadi beberapa pondasi dijadikan satu dalam kelompok. Nah, syaratnya penempatan tiang dalam kelompok ini harus memiliki jarak yang cukup sehingga kapasitas daya dukung pondasi kelompok tidak lebih kecil dari total jumlah kapasitas semua tiang dalam kelompok tersebut. Nah, jarak spasinya itu biasanya diambil, kita simbolkan dengan D kecil di sini ya, diambil sebesar 2,5 kali diameter tiang, atau untuk situasi normal dapat diambil 3 sampai 3,5 diameter tiang. Kemudian kita hitung efisiensi tiang kelompoknya, itu merupakan perbandingan daya dukung tiang kelompok ya, ultimate dibagi jumlah total daya dukung masing-masing tiang. Jadi kalau ada 9 tiang berarti jumlah 9 daya dukung dari 9 tiang tersebut ya. Coba kita lihat. Nah, ini dari gambar tadi, kalau tadi kita panjang dan lebar pile cup-nya kita buat atau panjang dan lebar tiang grupnya kita sebut LG dan BG, di mana LG adalah N dikurangi 1 kali D kecil atau spasi ditambah 2 kali jari-jari atau D per 2
namanya diameter atau dimensi tiangnya. Jadi kalau LG itu berarti arah ke sini jumlahnya ada tiangnya disebut N1, arah ke atas, arah ke samping disebut N1, arah ke atas ini disebut N2. Nah, sehingga BG kita bisa ambil sebesar N2 dikurangi 1 kali D kecil ditambah 2 kali D per 2. Nah, tadi grup efisiensinya simbolnya Nu, kemudian QG dan QU. Nah, untuk friction pile yang berada dalam lapisan pasir, ada dua cara analisa. Kita bisa asumsikan tiang grup ini sebagai blok tiang dengan panjang kali lebar kali kedalamannya L. Jadi panjang grup kali lebar grup kali kedalaman L. Kemudian bisa sebagai kumpulan dari tiang-tiang, jumlah dari tiang-tiang tadi ya. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk kalau misalkan asumsinya sebagai blok, maka kapasitas gesek tiangnya kita hitung sebagai average atau satuan gesek rata-rata tiang kali perimeter grup PG kali L, yaitu sama dengan QG kali QG ultimate atau kapasitas daya dukung grup ultimate, dimana PG adalah keliling tiang grup. Ya, kita hitung 2 kalau N1 jumlah tadi ya, jumlah arah ke samping, N2 ke arah tegak lurusnya, berarti N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali D spasi ditambah 4 kali diameter atau dimensi tiangnya. Kemudian untuk kapasitasnya dianggap sebagai masing-masing tiang, QU-nya adalah satuan gesek tiang kali average rata-rata kali P dikali kedalaman. Nah, kemudian efisiensi tiangnya tadi kan kita hitung sebagai perbandingan kapasitas grup tiang, kemudian per jumlah kapasitas ujung total grup-grup tiang. Nah, jadi di sini kapasitas grupnya adalah, kapasitas daya dukung grupnya adalah satuan gesek average kali 2 kali ini adalah tadi ya PG kali L, dimana PG-nya 2 kali N1 plus N2 dikurangi 2 kali D kecil tambah 4 kali diameter atau dimensi pondasi. Kemudian dibagi jumlah tadi ya, jumlah tiang itu kan arah ke samping dan ke atas tadi N1 kali N2 dikali perimeter masing-masing tiang dikali kedalaman masing-masing tiang, kemudian kali satuan gesek tiang rata-ratanya. Nah, hasilnya adalah ini 2 kali N1 plus N2 min 2 kali D plus 4D per P kali N1 kali N2. Sehingga daya dukung ya, QG daya dukung grup atau QG ultimate itu adalah efisiensi dikali jumlah seluruh tiang tunggal yang dijadikan kelompok tadi. Nah, jika efisiensinya lebih kecil 1, maka kita ambil daya dukung grupnya sama dengan efisiensi kali jumlah
total daya dukung grup masing-masing tiang. Kemudian kalau misalnya lebih besar sama dengan 1, maka daya dukung grupnya diambil sama dengan jumlah total masing-masing tiang tunggalnya. Nah, ini perhitungan efisiensi dengan formula lain bisa diambil untuk dari Converse Lawler, kemudian Los Angeles Group Action Equation, kemudian Scheller and Kinney Equation. Ada efisiensi pondasi kita bisa ambil menggunakan rumus yang ada. Nah, kalau kita grupnya berada di lapisan lempung, nah perhitungannya tahapannya bisa kita ikuti sebagai berikut ya. Pertama, kita hitung dulu total jumlah kapasitas daya dukung ultimate dari jumlah tiang-tiang tunggalnya. Berarti kan N1, N2 kalau misalkan arah ke kiri 3, arah ke atas arah lainnya 3, berarti kan 3 kali 3 ada 9 tiang kali QP ditambah QS gitu ya. Kemudian QP-nya rumus untuk daya dukung ujung tiang ya, yaitu AP kali 9 CU. Nah, CU-nya diambil di posisi posisi ujung tiang. Nilai CU untuk posisi di ujung tiang. Nah, jadi yaitu undrained cohesion dari lempung di ujung tiang. Untuk yang ini rumus QP-nya. Kemudian rumus QS-nya itu kita ambil sama dari metode rumus alpha method, yaitu sebagai jumlah dari alpha kali perimeter kali CU kali delta L. Jadi kalau misalkan ada beberapa lapisan lempung, kita bisa bagi menjadi kedalaman masing-masing lapisan lempung. Sehingga kalau kita jumlahkan tadi ya N1 N2 9 APCU ditambah delta kali alpha PCU kali delta sigma ya, sigma kali alpha kali P kali CU kali delta L. Kemudian tadi ya, jadi misalkan ini ada tiang grup ada beberapa lapisan di bawahnya, lapisan lempung di bawahnya CU1, CU2, CU3. Kemudian di sini kalau kita hitung untuk daya dukung geseknya, berikut harus kita ikutin. Ini ada kedalaman L-nya di sini. Nah, ini merupakan daya dukung tiang grupnya. LG BG dengan arah ke samping, kalau di menurut gambar ini ada berapa tiang, arah ke BG, arah BG ada berapa tiang ya. Kalau misalnya di sini ada 5 tiang dan arah BG ada 3 tiang. Nah, daya dukung kapasitas untuk kapasitas gesek tiangnya kita hitung sebagai berikut ya. Nah, ini jadi kalau misalkan kapasitas ultimate dengan menganggap pile group
atau tiang grup sebagai blok, maka dimensinya adalah panjang kali lebar blok kali kedalaman dari tiang tadi. Jadi skin resisten atau tahanan geseknya adalah jumlah atau sigma dari PG kali CU kali delta L sama dengan 2 kali LG tambah BG, karena ini persegi ya. Jadi 2 kali PG-nya kan 2 kali LG tambah BG kali CU kali delta L. Kemudian point bearing capacity-nya kita hitung sebagai AP luas tiang kali kipe-nya adalah CU kali NC bintang. Nah, di sini kita harus menentukan nilai NC bintang, di mana AP di sini adalah AP grup ya. Jadi LG kali BG. Kemudian dari situ kita hitung NC bintang tadi ya. NC bintangnya berdasarkan tabel atau grafik gambar ini. Nah ini ya. Jadi di sini ada hubungan antara NC bintang dengan L per BG dan LG per BG. Jadi hitung dulu LG per BG-nya berapa, kemudian L per BG-nya berapa. Nanti kita sesuaikan berapa nilai untuk NC bintangnya. Nah dari sini sehingga daya dukung ultimate nya adalah LGPG kali CU kali NC bintang ditambah sigma kali 2 LG plus PG kali CU kali delta L. Yang poin yang pertama adalah point bearing capacity-nya, yang kedua adalah suku kedua adalah skin resistennya. Oke, ini salah satu contoh problem ya, contoh soal. Misalkan kita punya kelompok tiang dengan dimensi 3 kali 4, artinya ke arah samping ada 3 pile, ke arah lainnya ada 4 pile. Jadi totalnya ada 12 pile di situ. Berada di atas lempung jenuh. Kemudian memiliki ukuran persegi tiangnya adalah 356 mm kali 356 mm. Jarak D antar pusat pondasi adalah 889 ini. Kemudian tentukan kapasitas daya dukung izin tiang grup. Kalau izin berarti kita harus gunakan safety faktornya berapa. Di sini safety faktornya diambil 4. Kemudian asumsi muka air tanah tepat di permukaan tanah. Jadi menurut gambar ini lapisan pertama lempungnya itu setebal 4,57, kemudian yang kedua lempungnya setebal 13,72 meter. Lapisan pertama CU-nya 50,3 kN per meter persegi. Kemudian ada gamma saturate-nya 17,6 kN per meter kubik. Nah, yang kedua CU-nya 85,1 kN per meter persegi dengan gamma saturate-nya 19,02 kN per meter kubik. Selanjutnya, nah ini kita perlu untuk, karena kita menggunakan alpha method tadi untuk di lapisan lempung, maka kita nanti harus mencari nilai alfa masing-masing lapisan lempung.